Real Madrid bermain imbang 1-1 melawan Shakhtar Donetsk dalam partai matchday keempat fase grup Liga Champions yang digelar di Police Army Stadium Rabu dini hari. Pada babak pertama, Shakhtar memilih tampil terbuka. Meski demikian, tuan rumah belum mampu membongkar pertahanan rapat Real Madrid yang digalang Antonio Rudiger. Di sisi lain, Real Madrid sempat kesulitan untuk membangun momentum di awal. Permainan Los Blancos berangsur membaik dan mereka sempat menciptakan sejumlah peluang. Sayang, peluang yang didapat Rodrigo dan Federico Valverde masih gagal membuahkan hasil. Skor 0-0 pun bertahan hingga jeda turun minum. Ketika babak kedua baru dimulai, Shakhtar secara luar biasa sukses membobol gawang Andriy Lunin lewat sundulan Alexander Zubkov. Tertinggal 0-1 membuat Real Madrid mencoba meningkatkan intensitas serangan mereka. Sayang, peluang Karim Benzema masih belum mampu menghasilkan gol penyeimbang. Namun setelah serangkaian peluang gagal menjadi gol, Real Madrid akhirnya sukses menyamakan skor menjadi 1-1 berkat sundulan Rudiger di menit-menit akhir masa injury time. Skor 1-1 pun menjadi hasil akhir laga ini. Vinicius Junior menjadi salah satu lini serang berbahaya di Piala Dunia 2022 yang dimiliki oleh timnas Brazil. Dengan segudang pengalamannya bersama Real Madrid, tentunya ia bisa memberikan dobrakan lini serang untuk tim Samba nanti. Muda dan berbahaya seolah mewakilkan dirinya untuk mewakili Brazil di gelaran Piala Dunia. Usianya yang baru 22 tahun dan memiliki pengalaman yang luar biasa menjadikan dirinya memiliki insting tajam untuk mencetak assist maupun gol. Bersama Real Madrid, Vinicius Junior juga berhasil meraih banyak gelar, baik untuk klub ataupun untuk individu. Tentunya mentalitas tak perlu diragukan lagi. Bermain untuk Brazil dalam U15, dirinya berhasil torehkan catatan gemilang. Dalam 6 kali bermain, ia berhasil mencatatkan 6 gol untuk Brazil U15. Ia masuk ke skuad utama timnas Brazil pada usia 19 tahun. Namun dia masih belum mendapatkan kesempatan bermain yang cukup banyak bersama timnas Brazil. Tentunya ajang Piala Dunia 2022 kali ini menjadi pembuktian Vinicius Junior jika dirinya layak menjadi starter bersama timnas Brazil. Real Madrid mengalami tekanan berat untuk mempertahankan trofi Liga Champions pada musim ini. Pasalnya, keberhasilan Real Madrid membawa pulang trofi pada musim lalu berbuah sindiran dari berbagai pihak. Tim asuhan Carlo Ancelotti dianggap tidak memiliki skuad terbaik di antara para pesaing lainnya. Saat memasuki Liga Champions musim lalu, Real Madrid memang tidak dianggap sebagai kandidat juara. Namun Ancelotti dan anak asuhnya pun berhasil mengubah pandangan orang dengan keluar sebagai pemenang. Gelandang Real Madrid Lucas Vazquez menggunakan semangat yang serupa untuk menghadapi tantangan pada musim baru. Dirinya membantah bahwa timnya menang hanya karena beruntung. Trofi Liga Champions tidak hanya dimenangkan oleh faktor keberuntungan. Tingkat kesulitan pada setiap musimnya selalu berbeda, dan kami merasa bangga karena sudah sering memenanginya, kata Lucas Vazquez. Lebih lanjut, Vazquez mengakui jika ia dan rekan setimnya menyadari sindiran yang kerap disematkan untuk Real Madrid. Pemain berusia 31 tahun itu mengklaim bahwa rekan-rekannya tidak memperdulikan sindiran itu dan hanya akan menjadikannya motivasi untuk selalu meraih kemenangan. Gol Antonio Rudiger menyelamatkan Real Madrid dari kekalahan saat berjumpa Shakhtar Donetsk. Namun, gol tersebut harus dibayar dengan 20 jahitan dan luka di kepala bek asal Jerman itu. Real Madrid memainkan laga tandang ke markas Shakhtar pada matchday keempat Liga Champions. Shakhtar unggul terlebih dahulu pada menit ke-46 lewat gol Alexander Zubkov. Gol balasan Real Madrid baru tercipta pada menit ke-90 lewat aksi Antonio Rudiger. Ex-pemain Chelsea itu mencetak gol pada momen yang krusial karena terjadi pada menit-menit akhir laga. Gol tercipta dari umpan jauh Toni Kroos yang disambut sundulan Antonio Rudiger yang menang duel dengan kiper dan bek Shakhtar. Rudiger lebih dahulu memenangkan bola. Hanya saja setelah itu terjadi tabrakan antara Rudiger dan kiper Shakhtar. Momen tersebut membuat bek asal Jerman terkapar dan tidak bisa merayakan golnya. Darah keluar dari kepala Rudiger. Dia harus mendapatkan perawatan medis dengan cukup intens. Rudiger memang bisa bangkit dan tetapi dengan darah yang mengucur dari kepalanya. Dari luka itu, Rudiger kabarnya harus mendapatkan 20 jahitan. Rudiger sendiri membagikan kondisi terkininya di media sosial miliknya. Pemain berusia 29 tahun itu memastikan dirinya baik-baik saja. Rudiger menyampaikan terima kasih kepada penggemar yang telah mendoakannya. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti menjelaskan situasi salah satu pemainnya, Eden Hazard. Masalah cedera Hazard selama bermusim-musim di Madrid sudah mulai hilang.
Musim ini sampai awal Oktober Hazard pun belum pernah diterpa cedera lagi. Namun Ancelotti tetap jarang memainkannya. Pemain timnas Belgia itu musim ini hanya mencatatkan 158 menit bermain. Carlo Ancelotti kemudian mengklaim jika Eden Hazard paham dengan situasinya di klub. Hal tersebut disampaikan pasca pelatih asal Italia itu ditanya soal jarangnya pemain asal Belgia tersebut dimainkan. Setiap pemain tahu situasi mereka, masing-masing meminta penjelasan kepada saya. Eden belum berbicara kepada saya karena dia tahu situasinya, bahwa ada pemain lain di depannya, dia punya banyak saingan, kata Ancelotti. Setelah sejumlah penampilan luar biasa untuk Real Madrid dan timnas Uruguay, Fede Valverde mendapatkan banyak pujian. Bahkan ia sampai dibandingkan dengan legenda Liverpool Steven Gerrard karena gaya permainan box-to-boxnya. Seperti yang diberitakan sebelumnya, kompatriotnya di timnas Uruguay, Luis Suarez, mengatakan bahwa gelandang muda itu mengingatkannya pada Steven Gerrard dalam wawancara dengan Marca awal bulan ini. Dan kini Valverde menanggapi pernyataan tersebut, ia mengaku senang disebut dalam kelompok yang sama dengan idola dunia. Valverde mengaku sangat tersanjung dibandingkan dengan pemain bintang sekelas Steven Gerrard. Menurutnya itu adalah hal yang spektakuler. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk membajak Joao Felix dari rival sekotanya Atletico Madrid sebagai pengganti atas kegagalan mereka merekrut Erling Haaland dan Kylian Mbappe. Anak muda asal Portugal itu gabung Atletico pada tahun 2019 lalu. Ia dibeli dari Benfica. Atletico langsung memberikan kontrak jangka panjang pada Felix. Ia diikat di Wanda Metropolitano sampai tahun 2026. Sayangnya di sana ia sempat mengalami masa-masa yang sulit. Ia tak bisa bersinar seperti yang diharapkan, apalagi dengan bandrolnya yang fantastis. Joao Felix pun akhirnya sering disebut bakal cabut dari Atletico Madrid. Ia pun langsung dikaitkan dengan sejumlah klub top Eropa seperti Manchester United, Chelsea, Arsenal, dan Liverpool. Dan kini Real Madrid dikabarkan ikut dalam pemburuan sang pemain. Gosip tersebut dihembuskan oleh Todo Vicayes. Mereka mengabarkan jika Madrid kini terus memantau situasi Felix di Atletico. Jika situasi memungkinkan, maka Madrid akan berusaha memboyong Felix pada musim panas 2023 mendatang. Laporan itu juga menyebut bahwa sang pemain sangat dikagumi oleh Carlo Ancelotti. Real Madrid seringkali mengumumkan susunan pemain 11 pertama 2 jam sebelum pertandingan dimulai. Padahal umumnya tim lain mengumumkan susunan 11 pertama paling cepat itu 1 jam sebelum laga. Banyak yang heran alasan Ancelotti mau memberikan konfirmasi susunan 11 pertamanya sangat cepat. Namun menurutnya hal tersebut tidak perlu dipusingkan. Saya tidak keberatan untuk mengungkap susunan 11 pertama saya lebih awal, karena saat ini tidak ada lagi yang rahasia di sepak bola modern, ucapnya saat sesi konferensi pers. Adapun alasan yang mendasari Madrid biasa mengumumkan susunan 11 pertamanya itu karena jadwal tiba di stadium. Ancelotti membeberkan bahwa skuad Madrid bisa datang ke stadion lebih awal. Oleh sebab itu proses pengumuman susunan 11 pertama juga jadi lebih cepat. Sebab sang pelatih yang sudah tiba di stadion pasti langsung segera menyerahkan informasi tersebut.